Jadi dalam 12 bulan terakhir US 10-year bond itu naik 300 basis points, 3% lebih. Indonesia hanya naik nggak nyampe 70 basis points gitu. Jadi kita harus bangga gitu. Jadi Pak Jokowi dan seluruh jajaran pemerintah punya kontribusi di sini. Kita juga berharap aset valuation di Indonesia juga naik gitu, termasuk juga bisnis kita semuanya. Amin ya. Oke. Amin. Amin banget. Iya. Sebagai Itu tadi investor, yang- sebagai rakyat, sebagai rakyat Indonesia, sebagai pengusaha lah, kita berharap semua yang baik. Iya. Itu tadi Betul. sampaikan Pak Adam perlu di-highlight sih, Indonesia Yang mana? udah pernah hubungannya lebih tinggi dari saat ini, Yes. terutama Iya. di 2013 dan 2015 gitu. Jadi Betul. ini bukan Yes. sesuatu yang baru gitu. Kalau Tapi dulu aja bisa survive, apalagi sekarang. Yes, itu betul. Tapi taper tantrum yang 2015 itu Iya. parah banget kan. Kita punya twin deficit, tapi sekarang 2022 nggak ada twin deficit. Jadi karena ada ekspornya besi sama nikel dan seterusnya gitu kan, yang value added-nya hilirisasi Pak Jokowi itu loh. Jadi itu membantu sekali. Rupiah memang ada pelemahan, tapi oke lah 7%, 8%, tapi yang lain yang emerging market udah lebih parah gitu. Sementara negara kita nggak harus naikin yield-nya terlalu banyak gitu. Jadi I think we are on the right track. Oke. Amin. Semangat dong Pak. Ini apalagi teman-teman dari investor muda ini selalu semangat Pak. Iya kelihatan. Iya. Ibu Olive jam segini masih IG live. Bener banget. Silakan. Olive ada nanya nih kayaknya nih. Gantian. Iya, ini dulu deh. Pertanyaannya teman-teman kok dan banyak nih. Banyak ya. Tadi Arvin udah nggak sabar. Arvin udah taruh pertanyaan. Dia tadi udah tulis di kolom komentar. Bagaimana terkait dengan merger? Saya naikin. Apakah ada? Oke, udah disundul. Kita punya kontrak jangka panjang sama semua tenan kita gitu. Jadi kita punya Indosat sebelum merger kita punya kontrak 6 tahun gitu. Lalu sama Hutchinson sebelum merger kita punya kontrak 6 tahun. Sesudah merger kontraknya masih jalan dua-duanya gitu ya. Jadi dampaknya ke kita apa? Ya mereka butuh bantuan untuk pindah. Jadi supaya tidak usah bayar double di satu titik, ya kan, di satu tower gitu. Ya kita akan bantu mereka gitu kan. Misalkan mereka butuh tower yang baru gitu kan. Tapi kan kita kan sebenarnya nggak butuh, bukan kewajiban kita. Kewajiban kita adalah allow them to be a colocation tenant di tower ini gitu kan. Kewajiban kita di situ. Jadi kalau misalkan minta untuk tower baru supaya mereka nggak bayar double, ya kita hitung-hitungan lah gimana caranya supaya win-win solution gitu antara kebutuhan mereka. Jadi konsolidasi yang kita udah lihat di Indonesia selama 15 tahun kita beroperasi itu rata-rata seperti itu. Jadi kita punya kontrak dengan 2 company sebelum merger. Begitu merger kontraknya jalan terus. Jadi abis itu mereka butuh restructuring, relocation gitu. Sambil agreement juga dirubah gitu. Jadi kalau mereka nggak mau pindah ya udah mereka jadinya dibayar double kan. Kalau mereka mau pindah ya udah, artinya apa? Kejadiannya adalah capex kita makin besar karena kita akan bantu mereka untuk pindahin sambil kita hitung-hitungan, ya lu gue bantuin lah, kasih gue sesuatu lah gitulah, semacam kayak gitu deh, sesama teman kan, sama partner gitu. So in short, dampaknya apa kalau ada merger? Ya saya rasa sih win-win ya, karena kan kita partner jangka panjang ya sama operator-operator besar kita yang baik-baik, teman kita semua ini. Jadi dan itu dampaknya saya expect akan terjadi dalam multi years ya, nggak saja dalam 1 tahun seperti itu. Baik. Semoga ini ada pertanyaan penjelasannya. Silakan. Ada pertanyaan dari Cuan Troopers kita, Triwinarto Golf Lover. Dear Pak Adam, kalau dibandingkan dengan negara-negara lainnya, TOWR saat ini berada di ranking berapa ya dari sisi pertumbuhan? Growth ya Pak berarti. Kita barangkali termasuk yang paling fastest growing ya. Jadi kalau saya terakhir lihat itu kayak di Amerika tuh 14%, lalu di Eropa itu kayak single digit ya. Ada juga yang double digit. Jadi kita kemarin tumbuh 30% sih, termasuk yang tertinggi pertumbuhannya di dunia ya. Cuman memang bedanya dan ini diakui juga oleh banyak investor bahwa memang di Indonesia tuh nggak banyak investor yang di tipe infrastruktur seperti ini sih, teman-teman, saya harus akui juga. Jadi mereka masih ada kayak keraguan untuk investasi. Kita bisa lihat deh kayak Jasa Marga,
tower-tower saham menara gitu kan. Jadi apresiasinya cenderung untuk taking time gitu, seperti itu. Oke. Siap. Ini kita jawab satu lagi pertanyaan dari Cuan Troopers. Ini dia. Ini menarik nih Pak kayaknya kalau kita berbicara perkiraan dikaitkan capex dengan tema untuk kita. Tahun depan minimal 3T. Mantap. Minimal 3T. Dan itu bisa Langsung naik. Lagi di itu. Cuman karena itu udah berdasarkan pengalaman bertahun-tahun sebelumnya ya, dan kita udah lebih besar lagi sekarang daripada sebelumnya gitu. Jadi di bawah 3T itu lumayan jarang ya, biasanya sih di atas 3T seperti itu. Tapi ya untungnya kalau kita keluar capex biasanya itu ada kontraknya gitu. Jadi atau untuk preserve capital aset yang sekarang udah ada. Baik, Pak Adam, saya mau tanya follow up question ini dari yang tadi yang terkait capex ini masih tetap di kondisi fundamental 2022 ini. Kalau boleh nggak nih kita dikasih sneak peek gitu gambaran full year 2022 untuk kondisi dari TOWR gitu, dari target. Kalau target kayaknya udah overachieve nih Pak. Iya. Kalau kondisi yang lain-lain gimana nih Pak? Jadi top line full year, ya. Top line ya, revenue oke, EBITDA oke. Ke bawahnya itu saya rasa logika aja ya, kan bunga masih naiknya selama 3 bulan terakhir sampai ini. Jadi kita rasa masih ada kena dampak itu, cuma saya nggak punya angkanya gitu jujur. Tapi ya EBITDA margin kita udah 30% juga ya, net profit margin kita 30% gitu. Jadi not bad juga ya, gitu ya. Jadi yang kita harus pastikan ya kita masuk ke area-area baru, memberikan layanan yang baru, customer happy, kualitas bagus gitu kan, kita masuk di mana aja di Indonesia gitu kan. Ya, jadi kita buka layanan-layanan baru lah seperti itu. Mumpung kita ada di daerah itu, kayak tadi saya cerita soal belanja di Pacific Place. Siap. Untuk dividen gimana Pak? Wah, dividen saya juga saya punya saham juga pengen dividen. Jujur untuk tahun ini kita belum ini karena masih ngelihat capex buat tahun depan seperti apa gitu kan. Terus bisnis case-nya apakah ada? Tadi pertanyaan organik, apakah ada kesempatan anorganik juga gitu. Seperti itu gitu. Jadi saya belum punya jawabannya saat ini, maaf. Ditunggu aja nih. Ini justru nyusun budget soalnya. Iya, benar. Ini berarti momen untuk para cuan troopers menunggu ya, dan juga wait and see ngelihat emiten TOWR sendiri akan seperti apa nih ya proyeksi kinerja di tahun-tahun selanjutnya. Silakan, saya gantian lagi ke Olive. Oh iya, sorry terputus tadi. Pak Adam, proyeksi jangka panjangnya sebenarnya untuk TOWR sendiri nih, angan-angan. Kalau sekarang kan 90% itu segmen pendapatannya itu dari segmen bisnis penyewaan menara. Tapi secara jangka panjangnya nanti apakah tetap sewa menara ini jadi core-nya, atau nanti ya segmen-segmen yang barunya ini juga bisa lebih terdiversifikasi? Iya. Yang tower itu sekarang revenue-nya kontribusinya 80%. Ya, 80%-an ya? Yang non-tower 20%. Kayaknya yang 20%-nya masih ada chance naik. Yang towernya ini jujur aja sih sebenarnya juga ada chance naik gitu. Karena masih banyak daerah yang belum di cover. Kita lagi bangun di daerah-daerah industrial kompleks, kita lagi bangun di pedesaan gitu untuk proyek 3T-nya pemerintah gitu kan. Lalu kita ada permintaan masuk dalam perkebunan gitu. Jadi susah ngomong juga gitu. Yang mana pertumbuhan lebih cepat gitu. Yang pasti sih fiber kayak operator ya, yang titik-titik yang mereka pakai di seluruh Indonesia tuh baru 50% yang pakai fiber gitu. Jadi itu masih ada pertumbuhan gitu. Tinggal yang mana maju duluan aja gitu. Seperti itu saya lihatnya sih. Jadi dan bagusnya perusahaan kita resikonya rendah karena kan pertama kontrak jangka panjang. Terus nomor 2, kalau kita keluar uang untuk belanja modal atau capex itu ada kontraknya gitu. Jadi kontraknya tentu saja operator maunya efisien, tapi kan kita bisa meningkatkan utilisasi ke depannya dengan co-location, dengan cable fiber itu di share gitu kan, menggunakan core-nya dibagi-bagi gitu kan, penggunanya operator nomor 1, operator nomor 2 dalam kabel yang sama misalkan gitu kan. Jadi
belum lagi nanti FTTH dan seterusnya gitu. Jadi kita ya akan sibuk sih, cuman sorry kalau ngomong revenue split, saya nggak bisa bantu, Olive, maaf. Iya, nggak apa-apa, Pak. Yang penting top line-nya bagus naik gitu Iya. kan. Iya. Bentuknya gini, yang set gitu. Ngerti, saya juga investor saham kok. Mantap, 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 Iya. Pak Adam. Ini Heeh. soalnya saya beberapa waktu lalu saya sempat baca-baca berita nih kan katanya ini headline-nya sih menulis tentang entitas grup Jarum sarana menara TOWR bagikan dividen Rp6 per saham gitu Pak. Oh, itu Ini interim. informasi untuk interim ya Pak. Boleh nggak Yes, nih yes. diceritakan sedikit ke Cuan Trupers ini maksudnya gimana sih gitu supaya nggak misleading gitu Pak? Emang Natal aja, itu nanti uangnya datang sebelum Natal, sebelum tanggal 25, dan itu setiap tahun. Mantap. Kebiasaan. Emang Iya, iya, kebiasaan kita. mantap, Nanti mantap. yang kedua sebelum Lebaran. Oke. Hmm. Ini Nanti ada yang yang komen finalnya kan soalnya. di bulan Juni biasanya, atau di bulan Oh, oke, oke. 5 gitu. Jadi dividen itu sangat apa ya istilahnya, eh, gimana ya, kita kan saham itu kan investasi jangka panjang, dan ini kita bisa juga Betul. dalam di bawahnya jangka panjang, resikonya rendah tapi kita harus efisien. Jadi kita usahain supaya rasio antara EBITDA generated by the asset itu remain good ya. Jadi kita harus kerja keras gimana caranya efisien di operating expense, di capex, dan itu dan gimana cara financingnya gitu. Jadi kalau kita bisa begitu terus harusnya sih bagus ya. Cuman yang tadi saya bilang, kalau kita dapat colocation banyak itu artinya kan capex-nya jadi menurun untuk mencapai revenue yang sama gitu. Seperti itu sih. Jadi ini Mbak Olive banget nih yang bagian ini, karena ini kan ngomongnya urusan dividen kan. Jadi itu yang saya pernah lihat dulu. Jadi kalau misalnya kita bisa punya kemampuan itu, kita bisa lunasi utang lebih cepat, kita atau punya opsi untuk bayar dividen seperti itu lebih banyak lagi atau seperti itu sih. Nah itu yang kita lagi susun sekarang ini. Industri lagi konsolidasi, short to medium term ada dampaknya. Kita akan sibuk bantuin mereka pindah-pindah. Tapi medium to long term saya rasa positif ya Indonesia ya. Saya lihatnya gitu sih. Jadi Amin. emang harus punya napas panjang. What kind of capital that you're investing in this stock itu sih sebenarnya. Oke, mantap. Mantap banget Pak Adam. Saya mau terkait dengan proyeksi 2023 Pak. Saya mau nanyanya itu terkait kan banyak yang bilang 2023 itu mungkin ekonomi bisa jadi agak lesu karena 2024 tahun politik. Iya. Nah, untuk emiten-emiten menara khususnya TOWR, Pak Adam melihatnya gimana nih Pak? Nah itu susah juga. Saya udah 15 tahun, tapi kayak nggak coba cari korelasinya gitu jujur li. Karena nggak ada literal connection gitu. Tapi yang saya tahu orang kampanye sekarang di internet ya. Jadi mungkin justru ada upside-nya bisa jadi gitu. Karena tahun politik, karena mungkin nggak beberapa belum bagus internetnya gitu kan, sementara TV atau mungkin masih free to air untuk kampanye saya juga belum tahu sih. Tapi misalkan free to air itu kan pakai digital sekarang ya. Yang dulu kan ada analog ya, sekarang udah pakai digital, dan masyarakat harus punya digital boxnya gitu. Tapi kalau mereka nggak beli, ya mereka jadi nggak bisa dicapai oleh kampanye itu gitu kan. Itu bisa jadi mungkin upside sendiri untuk telekomunikasi yang di HP ya. Jadi saya belum cek ya, saya harus cek lagi ya, cek sama customer kita seperti apa gitu. Yang saya tahu ya waktu 2020-2021 pandemi itu justru permintaan kolonya banyak banget. Jadi dividen itu kita naikin, bunga masih rendah, terus kita banyak banyak kolo ya. Dan kita bangga juga bantu rakyat Indonesia tetap bisa belajar selama pandemi, karena kalau nggak ada layanan 4G kita mungkin Indonesia hilang 2 tahun ya dalam hal pendidikan gitu. Seperti itu. Baik. Menarik. Ini kita nggak berasa udah mau sejam ngobrol ini Pak Adam dan juga Olive. Mungkin tersisa dua pertanyaan nih, satu pertanyaan terakhir dari Olive, nanti satu pertanyaan terakhir dari saya. Gimana, Olive? Silakan. Oke, pertanyaan
Yang terakhir sih Pak, simple aja, cuma mau nanya, nih akuisisi SUPR apakah, kan sekarang udah terkonsolidasi ke TWR, udah meet ekspektasinya TWR belum? Udah. Yang tadi saya bilang dulu marginnya 84%, 85, sekarang 90% EBITDA margin. Jadi kayak ada tambahan 5% gitu kan daripada EBITDA-nya gitu. Terus suku bunganya pinjaman di situ ada dulu bunganya 10%, kita refinance pakai bunga 5% gitu. Jadi efisien. Lalu dia juga tumbuh sendiri secara organik gitu. Ya kita happy lah. Dan di dalamnya STP sendiri, sebagaimana akuisisi kita sebelumnya, ada kebisaan-kebisaan, ada license-license yang kita bisa siap untuk ya membuat kita lebih siap untuk antisipasi ekspansi sebelumnya gitu. Karena jujur aja kita akuisisi mempersiapkan suatu bisnis ya, itu belum tentu langsung take off di tahun itu. Kayak fiber kita akuisisi I4T di 2015 itu fiber optiknya baru take off terbang kotos-kotos itu di 2018 gitu. Waktu fiber to the tower itu terbang itu, dan sekarang yang doubling every year 100% tahun lalu, itu ya karena kita punya akuisisi dan kita percaya nanti ada lagi seperti itu sih. Cuman harus sabar aja. Namanya juga pebisnis ya. Baik. Oke, Ya. kalau gitu satu pertanyaan terakhir dari saya, target di 2023 Pak, apakah Yes. ada revisi atau mungkin Belum, peningkatan? boro-boro revisi, gitu, belum Pak? ada angkanya, lagi Oh. disiapin budgetnya. Lagi Lagi siapin disiapin. budgetnya. Karena kan OJK minta perusahaan emiten siapin target-targetnya gitu. Nanti masuk di annual report. Jadi kita manajemen lagi siapin. Nanti kalau udah siap, kita masukin, kita announce deh gitu. Tapi nggak sekarang gitu. Ya, Mantap, mantap, jadi mantap. mungkin first quarter atau second quarter next year. Semoga baik lah. Ya. Amin. Ditunggu Pak kabar Amin. baiknya. Iya. Yeay. Kita semua menanti Pak, karena lagi suka ngelihat nih belakangan hijau-hijau di kala market lagi merah gitu Pak. TOR-nya hijau, marketnya merah gitu. Oke. Ya semoga Oke. sustainable aja. Kita free float paling Amin. besar soalnya juga, jangan lupa itu. Oh ya. Jadi the way Betul. people think itu jadi nggak sama kan antara satu sama lain gitu. Jadi Iya. suka lain sendiri gitu. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Adam dari TOWR ya, Sarana Menara Telekomunikasi. Terima kasih banyak Pak atas waktunya juga. Sarana Menara Nusantara TBK mau berbagi informasi-informasi menarik nih untuk saya, Olive, dan juga para cuan troopers.